Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Saudara Yoga? Baik, Bapak. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi bank. Saya akan share screen. Baik, Bapak. Apakah Saudara Yoga sudah tahu mengenai bank? Belum tahu, Bapak. Masa Anda tidak tahu bank itu apa? Kalau Apa saya itu tahu, bank? nggak mungkin saya. Secara umum, bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari Italia, yaitu banca, berarti tempat penukaran uang. Apakah sudah jelas? Baik, Bapak. Sudah. Arti bank menurut para ahli. Menurut Dr. B.N. Ajuha, pengertian bank adalah tempat menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya dapat lebih produktif untuk dapat keuntungan masyarakat. Menurut Pearson menyatakan pengertian bank yakni badan usaha yang menerima kredit namun tidak memberikan kredit. Dalam hal tersebut, menurut Pearson, bank dalam operasionalnya ialah hanya bersifat pasif saja, hanya menerima titipan uang saja. Menurut Dr. Hamalayu SP Hasibuan menyatakan bank adalah badan usaha kekayaan terutama dalam bentuk aset keuangan atau finansial aset yang juga bermotifkan profit serta sosial. Jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. Arti bank menurut undang-undang. Pengertian bank menurut UU nomor 10 tahun 1998 ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Baik, sudah jelas? Baik, Bapak. Sudah jelas. Silakan dilanjutkan. Apakah fungsi bank sentral? Bank sentral memiliki fungsi yaitu memperlancar lalu lintas pembayaran sebagai bankir, agen, dan penasehat pemerintah. Yang kedua, memelihara cadangan atau cash reserve bank umum. Yang ketiga, memelihara cadangan devisa negara. Yang keempat, mengawasi kredit. Yang kelima, mengawasi bank atau bank supervision. Selanjutnya, apakah peranan bank sentral? Bank sentral berperan sebagai penjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang. Bank sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian atau low zero inflation. Dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang, apabila jumlah uang beredar terlalu banyak, maka bank sentral dengan menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya. Selanjutnya, apakah fungsi bank umum? Bank umum memiliki fungsi mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan kepada pihak lain atau membeli surat-surat berharga. Bank umum selaku bank yang bersifat komersial akan berupaya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang sementara menganggur atau belum terpakai, yang kemudian dana tersebut dapat digunakan untuk memberikan pinjaman kredit kepada pihak lain yang membutuhkan.
Yang kedua, memberikan jasa-jasa untuk melancarkan atau mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang. Selain itu, bank umum juga berfungsi untuk memberikan fasilitas dalam hal melancarkan dan mempermudah dalam lalu lintas pembayaran. Peranan bank umum yaitu sebagai sarana perantara keuangan. Bank umum merupakan lembaga perantara keuangan dari pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dalam hal ini, bank menerima simpanan dari masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Yang kedua, bank sebagai pencipta uang giral. Bank umum merupakan lembaga yang dapat menciptakan uang dengan cara mengeluarkan giro seperti pilihan giro dan cek. Yang ketiga, sebagai pengelola lalu lintas pembayaran dan pelayanan jasa-jasa perbankan lainnya. Selanjutnya, menentukan jenis-jenis bank. Jenis bank menurut kepemilikan modal. Yang pertama, ada bank milik pemerintah. Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Seperti contohnya BNI, BRI, dan BTN. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akta pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta. Begitu pula pembagian keuntungan untuk pihak swasta. Contohnya seperti BCA, Bank Danamon, Bank Niaga. Yang ketiga, bank milik koperasi kepemilikan saham. Saham-saham bank ini dimiliki oleh badan hukum koperasi. Contohnya seperti Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang keempat, bank campuran, bank milik campuran kepemilikan. Saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contohnya Bank Viskonesia, Interpacific Bank. Yang kelima, bank milik asing. Bank jenis ini merupakan cabang bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO Bank dan Citibank. Selanjutnya, jenis-jenis bank menurut bentuk atau status hukum. Yang pertama, bank devisa. Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, seperti inkaso ke luar negeri, traveler check, pembukaan dan pembayaran letter of credit, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua adalah bank non-devisa. Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Sudah mengerti, Saudara Yoga? Baik Pak, sudah mengerti, tapi kalau menjelaskan agak pelan-pelan sedikit saja Pak. Oh iya, baik. Jenis bank menurut tugas dan fungsinya, yaitu bank sentral. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Yang kedua adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum sering juga disebut bank komersial. Yang ketiga, bank pengkreditan rakyat atau disebut BPR. BPR merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
atau berdasarkan prinsip syariah yang ada di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional. Selanjutnya adalah definisi produk dan jasa perbankan. Produk-produk simpanan perbankan atau bank funding yaitu giro. Rekening giro adalah rekening yang uangnya bisa diambil setiap saat, di mana rekening ini dilengkapi fasilitas pembayaran dengan cek dan giro biliar. Yang kedua, tabungan. Tabungan adalah suatu produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Yang ketiga, deposito. Deposito ini adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja. Selanjutnya, produk-produk pinjaman perbankan atau disebut bank lending. Yang pertama adalah kredit usaha. Kredit usaha adalah kredit yang digunakan untuk membiayai perputaran usaha atau bisnis sehingga dapat menghasilkan suatu yang produktif seperti usaha perdagangan, usaha industri rumah tangga, usaha jasa konsultasi, dan lain-lain. Yang kedua, kredit konsumsi. Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif, seperti membeli rumah atau kendaraan pribadi. Dua kredit konsumsi yang biasanya cukup laris adalah kredit kepemilikan rumah atau KPR dan kredit kendaraan. Yang ketiga, kredit serbaguna. Kredit serbaguna adalah kredit yang bisa digunakan untuk tujuan apa saja, bisa untuk konsumsi maupun untuk memulai usaha baru seperti percetakan, bisnis penerjemah tersumpah, dan dagang. Selanjutnya adalah jasa-jasa perbankan. Yang pertama adalah ada letter of credit atau LC. Surat kredit berdokumen adalah janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank atas dasar permohonan tertulis aplikan atau dirinya sendiri kepada beneficiary untuk membayar atau mengaccept draft, mengizinkan bank lain untuk membayar atau mengaccept atau mengambil alih draft. Yang kedua, bank garasi. Bank garasi adalah jaminan bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah, yang mengakibatkan bank akan membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin dalam hal ini adalah nasabah yang bersangkutan cedera janji atau wan prestasi. Yang ketiga, ada inkaso. Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah baik perusahaan maupun perorangan untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen, yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan, pembayar atau tertarik, berada di tempat lain, dalam atau luar negeri, menyetujui pembayarannya. Yang keempat, rupiah traveler checks. Traveler check adalah kertas berharga dalam mata uang yang dikeluarkan oleh suatu bank, di mana bank tersebut akan membayarkan sejumlah uang yang tertera di dalamnya kepada orang yang tanda tangannya tertera pada traveler check tersebut. Karena traveler check sangat mudah dibawa kemana-mana. Pemilik tidak perlu membawa uang tunai dalam perjalanan. Yang kelima, clearing. Clearing adalah perhitungan utang piutang antara para peserta clearing secara terpusat di suatu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Yang keenam ada transfer. Transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso
yang ditagih melalui bank tersebut yang akan diteruskan kepada bank lainnya untuk dibayarkan kepada nasabah. Yang ketujuh, safe deposit box. Safe deposit box ini adalah fasilitas pengaman barang berharga dalam bentuk kotak yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya. Kotak tersebut hanya dapat dibuka oleh bank dan nasabah secara bersama-sama. Sekian, terima kasih. Apakah sudah jelas mengenai materi bank di atas? Baik, Bapak, sudah jelas sekali. Baik, saya akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Stay safe, jaga kesehatan, jangan keluar, tetap jaga Ya, kesehatan baik, Bapak. agar tidak terhindar dari virus corona ini. Baik. Ya, baik, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.